Baik, bismillahirrahmanirrahim. Cek, ya. Tes satu, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman College Corner dimanapun teman-teman berada? Eh, Jumpa lagi bersama saya Muhammad Arjun College di College Corner episode 9. Dan teman-teman yang hari ini sudah hadir, yang malam ini sudah hadir, yuk ajak teman-teman yang lain agar kita bisa ngobrol bareng, kemudian juga bisa tag English bareng, dan mudah-mudahan apa yang College Corner sajikan pada kesempatan malam hari ini seperti biasa yang akan memberikan sebuah hal yang positif gitu ya, sebuah hal yang tentunya bisa kita ambil ibrohnya begitu, dan mudah-mudahan kita di tahun baru gitu ya, di tahun 2022 ini menjadi insan-insan yang lebih berkualitas daripada tahun sebelumnya begitu. Dan berbicara masalah kualitas, ini semuanya tentunya ada tema, ada kaitannya dengan tema yang akan kita bahas pada malam hari ini teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang sudah melihat flyer dari College Corner episode 9 seperti yang sudah kami tampilkan, bahwa kesempatan pada malam hari ini kita akan membawakan tema yang berjudul eh, New New Year, ya, New Hope and New Passion begitu. Dan tentu seperti biasa gitu ya, dalam kesempatan malam hari ini saya nggak akan sendirian. Tentu akan ada salah seorang teman ngobrol yang akan kita undang malam hari ini untuk memaparkan sebuah hal yang tentunya seperti saya sampaikan tadi di awal, hal yang positif yang itu tentunya insya Allah bermanfaat bagi teman-teman semua begitu. Nah, sebelum kita mulai obrolan kita, seperti biasa saya ingin mengingatkan kepada teman-teman, bila mana teman-teman ingin berdonasi untuk kegiatan sosial ataupun juga untuk kemajuan College Corner, teman-teman bisa cek di flyer College Corner episode berapapun, karena di situ tertera eh, nomor rekening yang bisa teman-teman tuju untuk bisa berdonasi. Sekecil apapun donasi yang teman-teman berikan itu sangat berguna untuk kemajuan College Corner begitu. Dan bagi teman-teman juga yang ingin memberikan kritik ataupun saran, teman-teman jangan sungkan untuk memberikannya, baik itu via kolom chat ataupun bisa di kolom komentar, bebas teman-teman. Jadi teman-teman tidak dibatasi untuk berekspresi, dalam artian teman-teman bisa memberikan saran apapun, termasuk saran tentang tema dan juga teman ngobrol yang bisa kita undang begitu. Nah, gitu ya teman-teman ya. Nah, baik. Eh Teman-teman sehat ya? Insya Allah sehat semua ya. Dan ini kan suasananya lagi hujan gitu ya. Bukannya kalau di sini alhamdulillah di tempat saya tinggal tidak hujan lagi begitu kan. Dalam artian sudah tadi sore sudah mulai tidak hujan, sudah mulai teduh begitu. Dan mungkin teman-teman di sana di beberapa lokasi di Indonesia sedang hujan begitu. Tapi mudah-mudahan meskipun hujan tidak mengurangi antusias teman-teman untuk bisa mengikuti College Corner. Dan yuk sekali lagi saya ingatkan, ajak teman-teman yang lain untuk bisa sama-sama ngobrol bareng kita di sini. Nanti di tengah-tengah pembicaraan, di tengah-tengah obrolan kami, bila teman-teman ingin mengajukan pertanyaan, silahkan sampaikan pertanyaannya di kolom komentar begitu. Ya, ini malam hari ini ada spesial tamu ya, anak saya juga ikut ini. Hai. Ya, baik. Seperti yang saya sampaikan tadi, ya seperti biasa juga bahwa College Corner tidak akan hanya ada saya sendiri gitu kan, ada teman ngobrol kita. Dan dalam kesempatan malam hari ini kita akan mengundang salah satu tokoh muda Sumatera Utara. Wis, keren, keren nih gitu. Jadi tokoh muda Sumatera Utara, beliau kalau tidak salah saya ya, nanti nanti beliau juga akan memperkenalkan dirinya sendiri tentunya. Jadi kalau tidak salah saya, beliau sehari ini domisilinya di Tanjung Balai, begitu. Kemudian menjadi teman partner saya menjadi teman juga ya delegasi Sumatera Utara untuk mewakili Sumatera Utara ketika Forum Silaturahim Lembaga Dakwah Kampus Nasional di Pontianak tahun 2000, saya lupa 2013 atau 2014 begitu ya. Ya sekitar tahun segitulah. Kemudian beliau sekarang aktif sebagai seorang konsultan pendidikan gitu ya. Nanti teman-teman boleh cek story IG-nya atau ini anak saya juga mau ikutan apa live nih, nggak apa-apa lah. Jadi teman-teman bisa cek nanti IG-nya gitu kan, kemudian untuk berkenalan lebih lanjut dengan beliau. Dan selain sebagai konsultan pendidikan, beliau juga seorang
mubalik muda, seorang ustadz muda, weh, masya Allah ya. Jadi tentu tanpa berpanjang kalam, kita langsung undang teman ngobrol kita. Sebentar kita akan undang. Memang biasanya kalau udah mengundang orang ini agak mau makan waktu. Oke, kita sambil menunggu respon ya teman-teman. Oke, kita akan tunggu respon dari teman kita. Oke, sudah bergabung sepertinya. Assalamualaikum Ustadz. Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat? Alhamdulillah sehat. Tiba-tiba tumbang. Oke. Di mana domisili? Memang di Tanjung Balai ya Ustadz ya? Siantar Ustaz, Siantar. Oh, Kantar. Oh, memang Kota. memang orang sana atau gimana? Memang orang Pematang Siantar. Berarti salah saya berarti yang reasonnya di awal. Oke, nggak apa-apa ya teman-teman Kelas Corner. Nanti kita akan kenalan lebih lanjut dengan beliau. Gitu. Jadi beliau ini bernama panggilan Hafiz ya. Saya biasa manggilnya begitu ya. Jadi sama-sama seperti saya sampaikan tadi di awal ya, delegasi Sumatera Utara ke Pontianak SLDKN tahun berapa itu Syekh? 2013 atau 2014 kita tuh? 14 ya. 2014 kayaknya. 2014 ya. Jadi sama-sama di Pontianak begitu kan, meskipun memang beda kampus gitu kan, tapi apa ya? Dapat pengalaman banyak lah di situ kami berdua, dan bisa juga dengan ada Ajat Miko begitu dan teman-teman lainnya dari Sumatera Utara begitu. Mungkin di awal ini bolehlah kenalan dulu. Ustadz. Saya manggilnya Ustadz aja biar lebih enak. Ustadz Hafiz. Monggo Ustadz, silakan. Perkenalan singkat. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama ini Muhammad Hafizal Ashari, SHIMSI. Biasa dipanggil Hafiz. Ya. Alamat saat ini Jalan Medan, kilometer 4,5, Pematang Siantar. Ya, itu saja sih. Ya, itu aja. Syekh, kembalikan Syekh. Siap Ustaz, siap. Oke, baik. Jadi alhamdulillah saat ini seperti yang tadi disampaikan oleh Ustadz Hafiz, beliau berdomisili di Pematang Siantar. Sekali lagi saya ulangi, Pematang Siantar. Tadi di awal terjadi kekeliruan informasi, mudah-mudahan bisa dimaklumi gitu ya. Ya, terdengar di sana Ustadz Hafiz? Dengar Syekh, dengar. Aman. Alhamdulillah aman. Oke. Baik, mungkin ini langsung aja ya untuk mempersingkat waktu, kita langsung ngobrol-ngobrol nih Ustadz Hafiz. Nah baik. Jadi tadi seperti yang saya sampaikan di awal gitu kan kepada teman-teman di Kelas Corner, bahwa memang tema kita hari ini adalah New Year, New Hope, and New Passion begitu. Jadi kita memandang dari, meskipun kita paham ya bahwasanya memang ini kan perayaan tahun Masehi yang tidak ini ya, bukan dalam konteks kalender Hijriah begitu kan, bukan dalam konteks sudut pandang seorang Muslim gitu. Tapi kita tetap coba untuk mengubah sudut pandang dalam artian ya udahlah gitu kan, ini tahun baru dalam artian Masehi, oke, tapi kita coba untuk menjadikan pendapat ya, meskipun ini ada yang beberapa dalil mengatakan ini hadis, bahwasanya memang barang siapa yang hari ini itu lebih baik daripada hari kemarin, maka ia adalah orang yang beruntung. Namun bila mana kita mendapati hari kita hari ini lebih buruk daripada hari kemarin, maka kita adalah orang yang merugi. Maka dalam konteks itu tentu bukan menyongsong ya, di tahun baru Masehi ini tentu ada hal-hal yang harus kita ubah dalam diri kita, dalam artian tentu tahun ini harus menjadi tahun yang lebih baik dari segi secara umum ya, bukan hanya dari segi sikap, tapi juga secara umum begitu kan, harus lebih baik daripada tahun lalu. Nah, dari Ustadz Hafiz sendiri memandang bahwasanya seorang Muslim itu harus memiliki rencana, dalam artian rencana bukan secara umum ya, rencana untuk meningkatkan kualitas diri, rencana untuk meningkatkan finansial dan segala macamnya gitu kan. Memandangnya bagaimana Ustadz Hafiz? Silakan. Iya, memang
dalam kehidupan kita kan sudah terlahir berfase-fase gitu kan, dari mulai ke Ya, benar. anak-anak, terlahir dari kandungan ibu kita, kemudian setahun 2 tahun TK, kemudian sekolah SD, SMP, SMA, sampai dengan S1, S2 dan seterusnya. Dan memang butuh yang namanya sebuah planning. Untuk apa? Untuk mengetahui ya sejauh mana kapasitas kita ya, tanpa menghilangkan evaluasi masa lalu gitu kan. Jadi masa lalu yang sudah kita lewatin itu sebagai evaluasi atau muhasabah diri kita. Oh, yang lalu begini begini. Jadi untuk meraih masa depan kita harus sedikit banyaknya cross check ke belakang. Kira-kira di tahun 2021 kemarin apa sih yang belum tercapai gitu kan? Sebelum kita menargetkan mimpi yang realistis untuk tahun 2022. Karena memang kita boleh sih bermimpi, kita bedakan mana bermimpi mana berhayal kan gitu. Kalau berhayal kita benar. Kalau kita berhayal kita cuman bilang gini, Syekh, aku pengen lah punya mobil. Tapi kita tidak tahu bagaimana tata cara kita untuk sampai mendapatkan mobil itu. Sama seperti tahun 2022. Tahun 2021 lalu capaian kita adalah, misalnya kita menuliskan capaian-capaian kita ada 20 atau 99 capaian-capaian kita. Di antara 99 capaian-capaian kita, ternyata yang tercapai itu hanya 9. Berarti evaluasinya adalah ada sekian puluh capaian lagi nggak tercapai. Gimana sih caranya saya kerja keras nih untuk mencapai capaian ini. Nah itu dulu, baru kita masuk ke capaian berikutnya. Maka planning masa lalu, eksekusi masa ini. Itu sih kalau secara umumnya Syekh yang bisa aneh tangkap gitu saya. Kembalikan. Masya Allah. Menarik ini. Jadi tadi saya mengutip menggarisbawahi kalimat bermimpi itu berbeda dengan berhayal begitu kan. Nah, jadi ini memang ini ya, kadang-kadang memang kita menganggap bahwasanya ini mimpi gitu kan, dan kadang-kadang memang kita itu lebih bersemangat bermimpi gitu kan, lebih bersemangat bermimpi, tapi untuk action di lapangannya ya masih ogah-ogahan gitu kan. Kalau istilah sekarang anak muda lebih hobi rebahan begitu kan. Jadi nggak connect dia antara realita gitu kan dengan juga dengan ekspektasi tadi di awal begitu kan. Nah, kalau dari Ustadz Hafiz berkenaan dengan hal tersebut gitu kan, dan tadi juga disinggung masalah ada evaluasi dan target-target tahun lalu begitu kan, kemudian eksekusi tahun ini begitu kan, dan sebagian teman-teman kita nih ada di luar sana begitu kan yang merasa terbebani dalam artian tadi kita punya misalkan contoh tadi dicontohkan oleh Ustadz Hafiz, kita punya target misalkan di tahun lalu itu ada 20 begitu. Ternyata yang terrealisasi di tahun lalu itu hanya 9 begitu kan, dan sementara ini udah tahun baru nih begitu kan. Dan pemikiran di awal harusnya tahun baru target baru dong begitu. Sementara target yang lalu masih belum ada yang tercapai, hingga akhirnya dia merasa insecure dengan dirinya sendiri, terbebani, sehingga ini stres gitu ya. Kalau bahasa ininya saya agak susah memilih diksi yang ini, tapi kurang lebih seperti itu Ustadz. Jadi kalau Ustadz Hafiz sendiri memandang bagaimana terhadap teman-teman kita yang merasa insecure dengan targetan di tahun lalu yang banyak sekali nggak tercapai begitu? Iya, benar sih Syekh. Memang benar terkadang memang apa yang sudah kita tuliskan saja tidak semuanya bisa menjadi target ya, impian. Contohnya misalnya kita kepingin nih umroh gitu kan, atau haji, ternyata COVID. Nah, jadi tidak bisa terlaksana dikarenakan ada suatu hal. Memang ketidak terlaksana itu ada dua hal. Boleh karena yang pertama bisa jadi dikarenakan karena faktor alamiah, memang udah takdir dari Allah yang tidak bisa membuat kita untuk tercapai, atau yang kedua disebabkan karena kurang kepercayaan diri kita, atau kita kurang pede dengan target kita. Artinya makanya ketika setiap kita ingin membuat sebuah capaian target, kita juga harus mengukur diri terkait tentang kapasitas kita. Nah, saya ini bisanya apa sih? Misalnya saya bisanya menjadi seorang guru atau teacher. Target saya menjadi seorang guru apa sih? Saya harus memiliki wawasan terkait tentang kapasitas saya. Saya harus memiliki tempat praktek
pendidikan sendiri, saya harus memiliki sekolah sendiri. Itu dia, sesuai dengan kapasiti kita. Karena terkadang mimpi atau capaian yang kita targetkan tanpa memiliki kapasitas pribadi itu nihil, itu hanya omong kosong. Balik lagi, jadi kita menghayal, kenapa dia Benar mampu benar. ya? Ya karena kapasitas dia gitu. Kenapa dia bisa ya? Oh, memang dia ya memang harus ke situ gitu kan. Misalnya, oh, ingin jadi pengusaha, ya dia basic nggak jadi pengusaha? Benar Sudah benar. dipelajarinya nggak sebagai seorang pengusaha itu apa-apa saja syarat menjadi pengusaha? Sudah dipelajari dia nggak peta lapangan? Ya, seorang sahabat Nabi aja yang hijrah ya dari apa itu Ansor, Muhajirin dan Ansor itu kan dia minta Benar. itu satu tempat kosong karena dia dikasih istri, dikasih ini, nggak mau dia cuma mau satu, saya minta satu lapangan kosong yang bisa untuk saya berniaga, karena dia tahu kapasitas dia sebagai seorang pedagang walaupun di Pedagang daerah betul. itu belum ada pedagang itu, misalnya begitu saya. Jadi mengukurnya itu berdasarkan kapasitas diri kita, sehingga yang nama insecure atau tidak pede dan lain sebagainya itu akan hilang. Kalaupun tidak tercapai, dievaluasi, mungkin ada apa namanya step by stepnya yang kurang pada tempatnya, atau apa namanya targetan jangka pendeknya yang kurang, jangka menengahnya yang kurang, evaluasi yang kurang, lebih cenderung terlalu sahwatnya terlalu tinggi untuk mencapai suatu tujuan yang paling tinggi, sementara step by stepnya itu tidak ia pelajari dulu. Mungkin itu Syekh, Iya dikembalikan. benar. Iya. Jadi memang ada sebuah sebuah ini ya, sebuah analogi sederhana memang. Jadi yang pernah saya baca bahwasanya memang ya, jadi memang ini sebuah analogi sederhana, tapi kadang-kadang kita sering terlupa bahwa seseorang yang menaiki tangga menuju puncak, ya pasti mengawalnya dari bawah dulu, begitu kan? Nggak mungkin langsung tiba-tiba lompat langsung ke puncak gitu, langsung ke atas, nggak bisa. Memang harus step by step di bawah dulu, dan nggak semua tangga itu sama tuh kan, ada yang licin begitu kan, kemudian ada yang mungkin tangganya itu nggak kokoh dan segala macam, tapi memang arahnya sama ke atas begitu kan, dan memang harus step by step. Nah, jadi penting memang ya Ustadz Hafiz ya, bahwasanya memang terkadang ada orang yang memang merasa bahwasanya pencapaian yang dia dapat, tadi kan misalnya contoh tadi, target kita 20 di tahun lalu, yang terrealisasi cuma 9. Sementara kita punya teman, kita tahu teman, targetnya sama nih banyaknya dengan kita, tapi punya uh, tingkat keberhasilan untuk ininya lebih besar, lebih gede, sehingga terkadang kita membandingkan antara pencapaian kita dengan orang lain, sehingga kita tidak mensyukuri apa yang sudah kita capai begitu ya. Gimana Ustaz? Dengan hal itu sepakat atau tidak? Iya benar, sepakat sih sebenarnya, benar Syekh. Jadi memang uh, itulah masya Allahnya Allah ya, hebatnya Allah. Allah kena itu, Benar. makanya Allah kenapa menciptakan makhluknya itu berbeda-beda pola pikir, cara berpandang. Terkadang kita menyampaikan A, belum tentu orang di depan kita itu menanggapi sama persis dengan apa yang kita sampaikan. Atau kita ingin target kita apa namanya ucapan kita itu ke sini arahnya, tapi orang lain tidak ke sini, ke sana, sehingga itu yang membuatkan sering terjadi prahara, selisih paham, debat kusir dan lain sebagainya. Maka solusinya adalah kita mengambil hikmah dari situ, dengan ketika dia berhasil, yang kita cross check adalah keberhasilan dari sudut pandang keberhasilannya, bukan dari apa yang dihasilkan, gitu dia. Dari Benar-benar ininya, prosesnya. prosesnya Dia gitu ya. dia dulu prosesnya. Dia dulu sebagai apa gitu kan. Oh, dia dulu sekolah di pendidikan dan dia punya target ingin menjadi seorang kepala sekolah atau guru. Dia sudah sampai kepada titik itu. Apakah dia bisa mencapai ke titik berikutnya? Belum tentu. Apakah kita yang tidak jurusan pendidikan kita harus menyamai dengan dia, mengimbangkan diri sebagai pendidik atau kepala sekolah? Enggak juga. Kita sesuaikan dengan porsi kita. Makanya saya ulang, kita harus benar-benar evaluasi diri. Usia kita yang tidak muda lagi, kita punya kapasitas apa nih? Jangan sampai di usia kita yang sudah sedemikian rupa ini, kita tidak tahu kita ini apa kapasitas kita mau jadi apa, seperti apa targetan kita, sehingga kita melempem, ikut arusnya ke sana, ikut sini, ikut sini, jadi nggak punya apa namanya komitmen. Kenapa tidak memiliki komitmen dan kapasitas diri? Karena tidak mengukur diri, gitu dia. Itu dia Syekh, kebalikan. Iya, jadi
benar ya, menarik nih apa yang disampaikan oleh Ustadz Hafiz. Jadi saya teringat ya, ada seseorang yang, bukan seseorang sih, banyak sih sebenarnya yang memiliki filosofi hidup, menjalani hidup layaknya air yang mengalir. Mungkin beliau, yang orang-orang yang seperti ini lupa bahwasanya air yang mengalir itu selalu ke bawah begitu ya. Jadi air itu mengalir itu ke bawah, nggak ada apa namanya, nggak ada progres bahasanya. Dan tadi saya menggarisbawahi kalimat dari Ustadz Hafiz ya, bahwasanya kita harus menghargai proses. Dan saya teringat bagaimana memang apa ya, kisahnya Nabi Nuh gitu ya. Mungkin Ustadz Hafiz lebih paham gitu kan, teman-teman juga mengerti bahwasanya dakwanya Ustadz Nabi Nuh itu kan lama sekali gitu, dan tapi pengikutnya nggak banyak gitu kan, sedikit, bahkan bisa dibilang sedikit gitu kan. Jadi andai kata memang Nabi Nuh itu melihat hasil begitu kan, mungkin udah dari jauh-jauh hari mundur dari dakwah begitu kan, dari kegiatan yang menyebar kebaikan. Tapi beliau menghargai setiap proses, setiap kelelahan yang dia dapat itu sebagai sebuah hal yang patut disyukuri begitu. Dan layaknya kita juga patut untuk demikian, dalam artian dalam memahami konteks kehidupan ini. Bila mana memang kita ingin meraih sesuatu, ternyata kita punya teman yang punya mimpinya sama, misalkan ternyata teman kita itu lebih duluan dapat menggapai mimpi tersebut, yang nggak ada masalah gitu kan, karena memang ya titik tolaknya kita berbeda gitu kan, potensi yang kita miliki juga berbeda, kemudian juga ya apa ya, usaha kita, doa kita untuk mencapai itu mungkin juga berbeda-beda begitu kan. Ya kita nggak juga harus apa namanya, merasa kurang percaya diri dengan pencapaian orang lain. Ya kita cukup untuk mensyukuri apa yang kita proseskan, apa yang kita jalani begitu. Luar biasa malam hari ini. Nah ini pertanyaan usil nih Ustadz Hafiz. Kalau dari Ustadz Hafiz sendiri, target apa yang ingin dicapai di tahun ini? Masya Allah. Target. Ini usil ya. Iya, usil. Ini jawabnya juga usil ini kayaknya nih. Enggak apa-apa. Memang kita nih santai-santai aja, Ustaz. Iya. Memang target saya di tahun 2022 ini gimana yang paling penting adalah karena saya wilayah Siantar, bagaimana saya memang bisa sampai dakwah saya sampai ke seluruh penjuru kota Siantar. Kalau bisa, Masya saya Allah. punya impian, saya bisa mendirikan udah banyak mendirikan. Artinya berpartisipasi, turut andil untuk mensukseskan dakwah di kota Siantar, menemani para syekh-syekh, para ustadz-ustadz kita, untuk kita memberikan pencerahan kepada masyarakat, baik itu dari sisi pelatihan-pelatihan tentang jenazah, salat jenazah, fardu kifayah dan lain sebagainya, gratis. Itu sih target saya. Tapi sampai seakar-akarnya ya, sampai ke seluruh, kalau bisa dengan manajemen waktu yang sedemikian rupa, saya mampu menyiapkan para dai-dai muda baru yang siap ekspansi ke seluruh kota Siantar, dan otomatis yang terkhusus adalah kota-kota minoritas seperti Siantar kan sebagian besar kan masih banyak minoritas, dan juga ada kabupaten minoritas. Itu sih target saya yang paling mendalam terkait kalau dari sisi akhiratnya. Nah, kalau dari sisi dunianya, kalau dari sisi dunianya pingin sih punya mobil satu, ya kan, untuk biar memudahkan saya untuk ekspansi dakwah. Niatnya untuk dakwah juga sih. Mana tahu ada yang nyumbang, boleh juga ya di sini. Masya Allah. Ini kodarullah ada seorang pengusaha Siantar ini, Adlan Hanafi. Mungkin Ustaz kenal ya? Masya Allah. Kenal. Beliau kan lagi ini kan lagi branding produknya ya kan, super bakso Siantar gitu ya. Super bakso, Masya Allah. Jadi mungkin nanti bisa berkolaborasi ya kan, dengan Ustadz Hafiz untuk mengembangkan dakwah di sana. Insya Allah menjadi tim yang kompak ya kan, Insya Allah. Ya Ustadz Adlan ya. Mudah-mudahan dengar sama Ustadz Adlan dan kawan-kawan. Oke, baik. Nah, ya ini teman-teman kalau ada yang ingin bertanya boleh di kolom komentar ya teman-teman, jangan sungkan. Kemudian Ustadz Hafiz kan, kemudian ini ada yang ini kita coba untuk mengulik sedikit ya. Kemarin pada saat tentu ya ini kan sudah menjadi fenomena yang yang ini ya, yang terus berulang setiap menyambut tahun baru Masehi gitu kan. Kemudian ada yang ini melakukan
bukan melakukan sih, mengisi kegiatan malam tahun baru ini dengan mengadakan pengajian begitu kan, di masjid-masjid mengadakan pengajian begitu kan, ibaratnya ya muhasabah akhir tahun lah seperti itu. Nah, ada sebagian orang ya, saya tidak sebutkan namanya, di salah satu akun media sosial saya begitu kan, mengomentari kebiasaan tersebut, dalam artian apapun jenis kegiatannya gitu kan, selama itu disuguhkan untuk pergantian tahun di Masehi, itu sama saja dengan kita apa ya, ibaratkan ini rujukannya kepada menyerupai suatu kaum, Ustaz Hafiz. Begitu. Jadi meskipun itu konteksnya pengajian, ya tetap saja itu merayakan tahun baru, pergantian tahun baru Masehi begitu. Jadi kalau Ustadz Hafiz sendiri memandangnya ini bagaimana, Ustadz? Wah, berat lah. Berat Aduh, kan ya? ini hostnya nih. Pertama Enggak. agak enak-enak ya, ujung-ujungnya berat ini. Ya, ini Ya memang ya silakan, terkait Ustadz. tentang Masehi ini memang Mm-mm. ini kan bukan tahun barunya Islam ya. Ini Benar, tahun benar. barunya yang kemudian di kalau sejarahnya mengatakan ini yang dahulunya diawali dengan apa namanya, tahun yang dimulai oleh orang-orang, kalau bahasa kita, dua dari agama Islam lah ya kan, Yahudi, Nasara dan seterusnya. Sehingga Benar. ada beberapa riwayat mengatakan kalau kita merayakannya saja, udah kita sudah semacam seperti kita terikut dengan agama beliau gitu. Kalau misalnya kita merayakan, mengucapkan apanya aja, perayaan mereka aja sudah banyak kontroversi tentang ini kan gitu. Apalagi Benar, tentang tahun baru. Akan tetapi kalau kita mengambil sisi positifnya, kalau saya dari sisi positifnya ya, apa yang dibilang oleh rekan Syekh tadi sebenarnya tidak juga begitu gitu ya. Saya juga tidak kurang sepaham dengan itu. Artinya Islam ini kan rahmatan lil alamin, rahmat bagi sekian alam. Rasulullah juga bersahabat dengan orang Yahudi dan Nasrani. Ya, bagaimana mungkin Rasulullah bisa mendakwai Islam kalau Rasulullah itu eksklusif atau hanya mementingkan apa namanya, pandangan dari sisi agamanya aja, tapi dia tidak mau bersahabat dengan orang lain. Sehingga momentum tahun baru yang biasanya kalau orang-orang merayakan dengan kembang api atau hura-hura yang tidak bermanfaat, kita balik dengan pengajian. Masya Allah, ini luar biasa banget nih dampaknya kepada moralitas bangsa kita yang dominan. Kita buat aja lah Indonesia saat ini, yang bukan negara Islam. Kita kan negara yang walaupun mayoritas Muslim, tapi memang memiliki benar. banyak suku, budaya, dan ras dan agama. Lah, kalaulah kita tidak ikut andil, ya kita sebut aja ikut andil dalam mensukseskan tahun baru ini, tapi dalam tanda kutip ya, tapi dalam konsep yang positif. Yang positifnya itu adalah syiar dakwah Islamnya sampai, maka kita akan bablas. Mereka akan sampai kepada fase apa namanya, mereka akan menguasai dinamika sosial kemasyarakatan, sementara kita hanya terbaring di tempat tidur, tidak ikut andil dalam menyampaikan dakwah. Itu akan berbahaya. Otomatis orang malah mengesampingkan Islam, maka muncullah bahasa Islam radikalis, Islam Benar. eksklusif, dan lain sebagainya. Itu sih kalau pandangan saya, Syekh. Masya Allah. Ini bahaya ini sebenarnya. Dikembalikan, Syekh. Iya, makanya kita, Masya Allah, ini luar biasa nih Ustaz. Jadi tadi Ustaz Hafiz juga menyampaikan dengan bahasa yang umum, mudah-mudahan bisa dimengerti oleh teman-teman College Corner ya teman-teman. Jadi kadang-kadang ini menjadi dilema, dalam artian ya udahlah begitu kan. Ada sebagian teman saya nggak mau ikut datang ke pengajian tuh karena baca statement tadi. Oh iya juga ya, benar juga, di bagus penting di rumah begitu kan. Sehingga ini menjadi apa, seakan-akan ya tadi itu, padahal kan sebenarnya kan kalau bagi saya pribadi itu kan tergantung kepada niat gitu kan. Niat di awal tentunya rekan-rekan kita dimanapun berada yang ingin mengadakan pengajian di akhir tahun tentu kan bukan semata-mata untuk memeriahkan, tapi bagaimana untuk apa ya, mengembangkan syiarnya tadi seperti yang disampaikan oleh Ustaz Hafiz, dan juga apa ya, menjernihkan pola pikir masyarakat, sehingga memang daripada hura-hura membuang, dalam artian dan tanda kutip ya, membuang uang untuk kembang api dan segala macam, mending uang yang itu digunakan untuk berinfak ke masjid pada saat menghadiri pengajian. Kira-kira seperti itulah salah satu contohnya kan begitu. Nah, Ya. oke. Baik, Ustaz Hafiz, mungkin ini waktu kita cukup singkat, tapi nggak apa-apa, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua.
untuk teman-teman College Corner juga, begitu kan. Dan sebelum kita mengakhiri College Corner pada episode malam hari ini, mungkin dari Ustaz Hafiz boleh untuk membawakan doa awal tahun kita untuk ini kita lebih baik lagi insya Allah. Masya Allah. Ya, doa ini ya. Iya, doa. Siap. Ya, kepada sahabat-sahabat College Corner, dimanapun Anda berada, mari kita sejenak tafakkur diri, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sebesar-besarnya atas dosa dan maksiat yang senantiasa dan selalu kita lakukan. Kita mulai dengan melafazkan Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Malik yaumiddin. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina. Dan istighfar. Astaghfirullah. Astagfirullah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Allahumma ighfir lana junubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira wa lijaddina wa lijaddatina wa lijami'il muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhihi al-qulub qad ijtama'at ala mahabbatik waltaqat ala ta'atik wa tawahadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nusrati syari'atik fawassikillahumma rabitataha wa adimuddaha wahdiha subulaha wamlaha binurika alladhi la yakhbu wasra suduraha bifaidil imani bik wa jamili tawakkulli alaik wa ahiha bima'rifatik wa amit ala syahadati fi sabilik innaka ni'mal maula wa ni'man nasir. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa-dosa kami ya Allah, dosa kedua orang tua kami ya Allah, dosa keluarga-keluarga kami ya Allah, dosa adik-adik kami ya Allah, dosa orang-orang di sekeliling kami ya Allah. Ya Allah, kami sadar ya Allah bahwa terlalu banyak dosa dan kemaksiatan yang selalu dan sering pun kami lakukan ya Allah. Kami khawatir ya Allah, kalau-kalau di akhir hayat kami meninggal dalam keadaan su'ul khotimah ya Allah. Kami takut ya Allah, kalau-kalau Engkau masukkan kami ke dalam neraka-Mu ya Allah. Karena kami tahu ya Allah, begitu dahsyatnya, panasnya api neraka itu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhanku, berikanlah kami kemudahan dalam melaksanakan kehidupan ini di tahun-tahun berikutnya ya Allah. Berikanlah kami keberkahan dalam mencapai mimpi-mimpi kami, target-target kami, agar kami bisa sampai kepadamu ya Allah. Bahwa sesungguhnya kami, target kami sebagai umat-Mu ya Allah, sebagai hamba-Mu ya Allah, hanya ingin bertemu denganmu ya Allah, ingin masuk ke dalam surga-Mu ya Allah. Kami sadar ya Allah, kami penuh dengan kelalaian ya Allah. Maka dari itu ya Allah, lindungi kami ya Allah, jaga kami ya Allah, jaga akidah kami ya Allah. Peliharalah diri kami ya Allah, agar kami bisa mempertahankan agama-Mu ini ya Allah. Agar kami bisa mempertahankan agama-Mu ini sampai dengan anak cucu kami ya Allah. Ya Allah, hanya kepadamu kami bermohon, hanya kepadamu kami berserah diri ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bersama-sama tadi kita sudah mengaminkan doa yang dibawakan oleh Ustadz Hafiz. Mudah-mudahan doa yang dibacakan barusan itu menjadi sebuah hal yang tentunya
apa ya, membekas di hati kita gitu kan. Kemudian kita azamkan dalam hati kita bahwasanya eh, hari ini gitu, tahun ini insya Allah akan menjadi tahun yang lebih baik bagi kita untuk meningkatkan segala hal yang dalam artian dalam konteks yang baik-baik tentunya. Hal-hal yang buruk kita lakukan di tahun lalu mudah-mudahan tidak terulangi lagi tahun ini, dan kita menjadi insan-insan yang insya Allah senantiasa merindukan Allah dan merindukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya robbal alamin. Mungkin itu saja Amin. untuk malam hari ini. Terima kasih sekali lagi, jazakallah khairan katsiran saya ucapkan kepada Ustadz Hafiz atas waktu dan kesempatannya. Sama-sama. Semoga sehat selalu untuk Hafiz, dan salam juga Amin. buat keluarga di Siantar. Mudah-mudahan senantiasa sehat Amin. selalu, Ustadz. Amin. Baik, Amin. terima kasih untuk teman-teman College Corner yang telah menyaksikan College Corner episode 9 ini dari awal sampai dengan akhir. Terus support College Corner seperti yang tadi saya sampaikan. Teman-teman boleh berdonasi untuk kemajuan College Corner dan juga untuk kegiatan umum kita dengan mentransfer seberapa apapun, itu sangat bermakna tentunya untuk kami begitu. Nah, sekali lagi terima kasih, dan teman-teman yang ingin memberikan komentar maupun saran silakan, jangan ragu. Mudah-mudahan itu semuanya bisa bermanfaat untuk kami selaku tuan rumah College Corner. Akhirul kalam, mohon maaf bila mana dalam penyampaian kami ada keliruan, ada kesalahan kata, karena segala kesempurnaan itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi sampai jumpa teman-teman semua di College Corner episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran katsir Ustaz Hafiz. Sampai Ya, ketemu di lain sama-sama, waktu. Syekh. Amin, amin. Jazakallah khair. Wa iyyakum.